Terima kasih pemirsa masih tetap bersama kami dalam program Doncast. Saya Doni The Kaiser. Saya Don Bosco Slamet. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih bagi Anda yang setia menyaksikan program ini di layar Nusantara TV dan juga yang sudah like, share, subscribe melalui channel YouTube Nusantara TV. Kalau Anda ingin komen terkait topik diskusi kita kali ini dengan Prof. Gun-Gun, silahkan tuliskan di kolom komentar. Nah, Prof, yang paling penting juga kita coba menelisik keuntungan dan kerugian bagi PDI Perjuangan, ya kan? Oke, PDIP memang solid dan kuat. Tetapi kan yang membuat PDIP sebagai spesialis oposisi di era Pak SBY itu kan karena faktor Bu Meganya ya. Iya, betul. Nah, tapi dengan posisi sekarang ini kan tentu berbeda dengan di era sebelumnya. Anda membacanya seperti apa? Keuntungannya pertama, dengan posisi tidak di dalam dan tidak juga di kutub ekstrim oposisi itu, dia akan lebih leluasa untuk mengartikulasikan sikap dan posisi politiknya itu sebagai bagian dari bagian dari sejarah PDI Perjuangan sebagai partai besar. Dan publik penting untuk mendapatkan entitas partai yang kira-kira bisa menjadi suara berbeda. Meskipun jangan terlalu berekspektasi juga bahwa PDI Perjuangan akan menyuarakan seluruh hal. Karena PDI Perjuangan juga punya keterbatasan posisi politik yang tadi berada di wilayah abu-abu gitu. Tapi menurut saya, seperti saya sampaikan tadi, di waktu tertentu secara parsial PDI Perjuangan akan speak up dalam isu-isu yang punya market besar. Kira-kira begitu. Keuntungannya itu, keuntungan insentif elektoral sekaligus reinforcement terhadap branding PDI Perjuangan sebagai salah satu partai yang tentu punya kepentingan di 2029. Tapi kekurangannya, ya kalau tidak termanage dengan baik, terutama dalam konteks tata kelola internal, bisa aja kemudian terjadi gesekan di internal, terutama di second layer. Yang tentu punya kepentingan di internal, karena ingat kepengurusan di PD Perjuangan itu ramping sekali Bang Don. Betul. Dan posisi itu tentu membuat tidak semua orang kebagian posisi di PD Perjuangan. Dan orang yang kemudian berupaya untuk berada dalam posisi-posisi strategis di PD Perjuangan kan juga banyak. Termasuk artinya yang pengen second layer. Termasuk yang tadi Bang Don sebut. Apakah mau jadi ketua harian, apa jadi sekjen. Sekjen itu sangat strategis sekali. Tapi kalau ada sekjen, ada ketua harian misalnya, masihkah posisi sekjen akan sestrategis sebelum ada ketua harian misalnya? Iya, ketua harian akan menjadi sangat strategis. Ya. Tetapi tentu saya belum yakin ketika Bu Mega kemudian tidak merestui, itu menurut saya hanya akan jadi omon-omon. Jadi ini kan masih wacana untuk kongres yang akan datang. Tetapi memang kalau pertanyaannya benefit apa yang diperoleh oleh PDIP, ya memang betul. Dia bisa punya benefit elektoral kalau betul-betul bisa memanfaatkan situasi ini dengan narasi-narasi yang bagus, yang tadi Prof mengatakan, dan itu berkaitan dengan market politik yang besar. Tapi sekarang kita misalnya melihat siapa orang-orang yang bisa mengamplify hal-hal seperti ini. Tapi poin yang paling pokok untuk kita adalah, kan lihat cara Pak Prabowo memerintah atau memimpin, kan gagasan dia itu ingin menyatukan banyak orang, menyatukan semuanya di satu meja. Walaupun untuk hal seperti ini kita berpikir mestinya tetap harus dibuka ruang bagi check and balances dalam proses demokrasi. Ya udah, biarkan saja PDIP di luar, kemudian Nasdem di luar, yang pada suatu saat kan bisa jadi cermin. Dan kan tidak boleh anti kritik kan. Tetapi ya kita lihat seperti apa besok lusa ini akan berkembang, akan bisa berubah gitu. Saya berpikir mungkin kita baru akan tahu bagaimana suara menjadi lebih vokal ketika 2,5 tahun atau 3 tahun dari sekarang, karena sekarang semua orang mau lihat safety sambil lihat kiri, lihat kanan seperti apa gitu. Dan setelah 3 tahun dari sekarang itu sudah akan bisa berbeda gitu. Bahkan mungkin orang yang di dalam sekarang bisa jadi akan ada di luar. Dan ini Bang Don, dalam konteks kebutuhan sistem harus ada katup yang dibuka. Kalau semua tertutup akan jadi ledakan. Itu hukum alamnya. Maksud saya begini, tidak harus selalu disama-samakan dalam suatu keranjang. Biarkan ada di keranjang berbeda, sehingga asas demokrasi yang disebut dengan citizenship, representativeness, competitiveness itu masih ada.
sehingga kemudian kita tidak mengarah pada sesuatu yang berpotensi membangkitkan semangat dan rasa people power. Ingat ya, people power itu syaratnya 5, Mas Don. Satu, adanya common enemy. Jangan sampai presiden menjadi common enemy. Yang kedua, adanya masifikasi isu. Isunya itu bukan hanya isu kota besar, tapi isu di daerah. Betul. Dan ini ada beberapa isu yang berpotensi ke sana. Yang ketiga, adanya friksi di tubuh militer. Nah, jadi militer jangan kemudian juga over, sehingga kemudian mengambil sesuatu yang bukan tupoksinya, sehingga kemudian rame di antara mereka. Kemudian yang keempat, ada figur pemersatunya. Dan yang kelima, ada krisis yang sifatnya menekan, termasuk krisis moneter seperti 97. Nah, ini kan sudah mulai ada krisis moneter, krisis ekonomi global. Jangan sampai presiden jadi common enemy. Syarat untuk tidak jadi common enemy adalah membuka katup supaya ada saluran. Kalau tidak akan terjadi ledakan, gitu maksud saya. Koreksi saya, mungkin bisa ditafsirkan sebagai partai disatukan saja tidak cukup. Kira-kira begitu. Karena masyarakat di luar sana punya hukumnya sendiri. Kira-kira gitu, dan akan membuat outlet sendiri. Dan sekarang kan untuk menggerakkan orang itu kan nggak terlalu susah. Kita ingat pada tahun 80-an ketika Aquino di Manila itu masih pakai pager untuk menghubungkan orang untuk kemudian bisa masif begitu berdemonstrasi melawan Marcos. Sekarang kan semua jadi lebih gampang dengan adanya langsung di tangan. Mesir Facebook. Di Tunisia pakai Twitter. Nah, maksud saya partai dan media harus menjadi arena untuk bersuara. Gitu. Makanya pada pakai TikTok semua sekarang. Tapi tadi kita sepakat, kita bicara partai politik, jangan lupa kita bicara juga kekuatan politik. Petanya akan seperti apa, Prof? Ketika ada faksi Solo juga, yang apakah dia akan mengikuti perkembangan nanti 2,5 tahun atau 5 tahun ke depan, akan seperti apa nanti? Menurut saya Pak Jokowi punya kepentingan untuk siapapun sebenarnya yang habis berkuasa punya mekanisme pertahanan diri. Itu udah menjadi hukum alam. Kenapa? 2 periode itu bukan persoalan mudah. Ada celah-celah hukum. Sehingga pasti pola hubungan politik dengan yang disebut dengan pemilik kekuasaan, pemegang mandat kekuasaan itu menjadi penting. Contohnya misalnya hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Saya yakin Pak Jokowi akan mengoptimalkan seluruh sumber daya politiknya untuk selalu juga punya hubungan baik dengan Pak Prabowo. Termasuk sesuatu yang jarang didiskusikan di publik. Ya, maksud saya ini bicara soal political economy. Bukan bicara politik, tapi bicara political economy. Gitu. Bang Dan udah ketawa. Tapi kan tadi kalau komunikasi antara Prabowo Mega oke, Jokowi Mega oke, barriernya di Mega ke Jokowi gitu kan? Itu ngaruh nggak nanti? Ya ngaruh. Kalau ada perubahan drastis. Posisi dan sikap politik Prabowo. Ini kan bandul nih sekarang belum berubah. Pak Prabowo masih mengayun. Betul. Di antara sosok Bu Mega dan Pak Jokowi. Nah, satu titik apakah ayunan itu lebih banyak ke Bu Mega dan berhenti ke Pak Jokowi atau tidak, kan begitu? Gimana Bang? Iya, saya kan ke Solo itu hari sebulan lalu ya. Dan sebetulnya kita mau tahu, ya sebetulnya silaturahmi aja. Tapi kan kita mau lihat kegiatan itu dari dekat. Dan faktanya adalah banyak sekali kelompok-kelompok masyarakat yang mendatangi kediaman Pak Jokowi. Bukan mobilisasi ya? Saya rasa jauh dari pikiran itu ya, jauh dari pikiran. Walaupun ada orang yang mengatakan begitu, tetapi ya bagaimana ya orang mobilisasi untuk kepentingan apa gitu. Kalau misalnya orang mau dimobilisasi gitu. Tetapi poinnya adalah salah satu diskusi kita adalah soal partai politik yang mau beliau bangun. Yang kita dengar Super TBK. Super TBK. Nah, beliau menjelaskan Super TBK itu partai itu pokoknya berbasis digital. Dan itu tidak perlu macam-macam, pokoknya semua serba digital dan itu demokratis. Semua orang punya hak suara lewat digital. Jadi saya bilang, bagaimana kalau saya jadi salah satu pimpinan? Nggak bisa. Tidak bisa saya tentukan siapa pimpinan di situ, karena semua orang akan memilih lewat
digital. Publik lah yang akan menentukan. Itu. Oke. Tapi poinnya adalah bahwa cita-cita untuk tetap berpengaruh ada di situ gitu. Masih ada gitu. Tapi pengaruh untuk apa gitu ya mungkin benar penjelasan Prof Gun Gun tentang itu gitu. Ya 10 tahun ada lobang, lalu kemudian dia harus ada dalam stasioner itu untuk dekat, lalu kemudian untuk berdiskusi, untuk berdialog dan seterusnya, untuk mencegah hal-hal yang mungkin tidak perlu terjadi untuk kepentingannya ya. Nanti berubah dong Bang, bukan lagi Vox Populi Vox Day, Vox Digital Vox Day. saya harus mengakhiri diskusi kita. Tapi Prof, apa yang bisa Anda sampaikan kalau kita mempredik ya berdasarkan analisa dan hitung-hitungan yang Anda sampaikan tadi, dalam waktu dekat ini akan terjadi apa yang kita saksikan di panggung politik nasional kita? Stabilitas politik yang akan dipompa oleh Pak Prabowo. Istilah saya dipompa. Iya. Kenapa? Karena situasi ini rawan untuk tidak stabil. Nah, ketidakstabilan pasti dihindari oleh Pak Prabowo. Maka dia memompa stabilitas lewat instrumen-instrumen, termasuk salah satunya adalah komunikasi politik dengan elit yang dianggap berbeda. Gitu. Oke, mari kita wait and see. Sambil saya akan korek-korek lagi, siapa tahu ada bocoran dari jurnalis senior kita, Bang Don ya. Bang Don, terima kasih. Ya, Prof Gun Gun, terima kasih. Sama-sama. Kita akan diskusi lagi di kesempatan berikutnya. Gak terasa kalau ngobrol Bang Don. Iya, tapi nanti ketemu yang berikutnya bukan di meja bundar, di arena lari ya. Oke. Menarik lagi setelah PDIP Kongres. Kita lari bareng. Oke, pemirsa, inilah akhir jumpa kita dalam Doncast. Jangan lupa saksikan terus Doncast hanya di Nusantara TV. Saya Doni The Gazer. Saya Don Bosco Slamet. Sampai jumpa.